musi. Papan musi ini digunakan untuk pembelajaran matematika, mulai dari perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, hingga FEB dan KPK bisa menggunakan papan musi ini. Nah, sekarang aku mau ngambil contoh soal KPK dari 4 dan 8. Di sini aku udah siapin paku warna kuning dan warna hijau. Untuk KPK dari 4, aku mau menggunakan paku warna kuning. Pertama, KPK dari 4 adalah 4, lalu 8, kemudian 12, lalu 16, terus ada 20, 24, 28, lalu ada 32, 36, 40, lalu ada 44, 48, 52, lalu ada 56, lalu ada 60 dan seterusnya yang berkelipatan 4. Kemudian dari kelipatan 8 ada 8, kemudian ada 16, lalu ada 24, ada 32, ada 48, kemudian yang terakhir ada 56. Seterusnya sampai kelipatan 8. Nah, cara mencari KPK-nya itu kita hitung ada angka berapa saja yang pakunya lebih banyak. Di sini ada 8, 16, 24, 32, 40, ada 48 dan 56. Karena di sini KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka kita cari angka yang memiliki paku lebih dari 1 yang paling kecil. Nah, di sini ada angka 8. Berarti KPK dari 4 dan 8 itu adalah 8. Nah, sekarang aku bawa contoh soal berupa cerita. Di sini ada Budi pergi berenang setiap 3 hari sekali, Antos setiap 4 hari sekali. Jika pada tanggal 13 mereka pergi berenang bersama-sama, maka tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama berikutnya? Kita cari KPK dari 3 dan 4. Kita kembali lagi ke papan musi.
Nah, kita cari KPK 3 terlebih dahulu. KPK dari 3 ada 3, kemudian ada 6, lalu ada 9, ada 12, ada 15, ada 18, ada 21, kemudian ada 24, dan seterusnya kelipatan dari 3. Setelah itu kita cari KPK dari 4. KPK dari 4 ada 4, kemudian ada 8, lalu ada 12, ada 16, lalu ada 20, ada 24, ada 28, ada 32, ada 36, sampai seterusnya kelipatan dari 4. Nah, di sini kita cari angka berapa yang ada paku lebih banyak dari yang lain. Di sini ada angka 12 dan 24. Nah, karena KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, maka di sini KPK-nya adalah 12. Yuk, kembali lagi ke contoh soal yang tadi. Maka tanggal 13 mereka pergi untuk berenang bersama-sama. Karena KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12, maka ini ditambah 12. 13 ditambah 12 adalah 25. Maka Anto dan Budi akan berenang bersama-sama lagi pada tanggal 25. Nah, sekarang aku mau coba papan musi ini dengan contoh soal dari FPB. Aku ngambil contoh soal FPB dari 4, 8, dan 12. Nah, sebelumnya kita cari FPB dari 4 terlebih dahulu. Si angka 4 ini bisa dikali berapa aja sih? Nah, 4 ini bisa dikali 1, 2, dan 4. Kemudian kita cari FPB dari 8. 8 bisa dibagi dengan 1, juga 2, kemudian 4, dan 8. Setelah itu kita cari FPB dari 12. FPB dari 12 bisa dibagi 1, kemudian 2, kemudian 4, 6, dan 12. Nah, FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, kita cari paku yang paling besar dan terbanyak. Di sini ada 1, 2, dan 4. Nah, karena nomor paling besar di antara 1, 2, dan 4 adalah 4, maka FPB dari 4, 8, dan 12 itu adalah 4. Nah, di sini ada contoh soal untuk FPB berupa cerita. Ayah membeli 50 buku tulis, sedangkan ibu membeli 20 buku gambar. Apabila buku-buku tersebut akan dibagikan,
dengan jumlah yang sama, berapa orang yang akan mendapatkan bagian buku tulis dan buku gambar dengan jumlah yang sama. Nah, sekarang kita akan mencari FPB dari 50 dan FPB dari 20. Untuk mempermudah, kita akan menggunakan papan musik kembali. Nah, kita akan mencari FPB dari 20 terlebih dahulu. FPB dari 20 itu ada 1, kemudian ada 2, laju ada 4, setelah itu ada 5, ada 10, dan 20. Nah, setelah itu kita cari FPB dari 50. FPB dari 50 ada angka 1, ada angka 2, ada angka 5, kemudian ada angka 10, ada angka 25, dan 50. Nah, setelah itu FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Maka kita akan cari jumlah paku yang menancap yang lebih banyak dari yang lain. Di sini ada 1, 2, 5, dan 10. Karena FPB mencari faktor terbesar, di sini faktor terbesarnya adalah 10. Maka FPB dari 20 dan 50 itu adalah 10. Kembali lagi ke soal. Nah, ayah membeli 50 buku dan ibu membeli 20 buku. Maka jumlah orang yang akan mendapatkan buku tulis dan buku gambar dengan jumlah yang sama adalah 10 orang.